Usai diliburkan selama 2 hari pasca kemenangan atas Bali United, skuad Maung Bandung kembali menjalani sesi latihan pada Selasa kemarin. Latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan tim menuju laga kandang menghadapi PSS Sleman pada tanggal 26 April mendatang. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memastikan bahwa secara umum, kondisi pemain berada dalam situasi yang menggembirakan. Meskipun demikian, winger andalan Persib Bandung Ciro Alves masih belum bergabung dengan tim karena mengalami sedikit nyeri yang memaksanya menjalani pemeriksaan medis. Meskipun begitu, hasilnya tidak menunjukkan hal serius. Lebih lanjut, dua pemain yang sebelumnya dalam masa pemulihan yakni Dimas Derajat dan Febri Haryadi sudah mulai mengikuti latihan secara normal. Keduanya bahkan disebut Hodak berpeluang mencicipi menit bermain dalam pertandingan terdekat. Sementara itu, David Da Silva yang mengalami cedera cukup parah belum terlihat dalam sesi latihan tim. Hodak mengungkapkan bahwa sang penyerang masih melanjutkan proses pemulihan secara bertahap, namun perkembangan kondisinya cukup positif. Semua dalam keadaan baik. Dia menjalani pemindaian karena merasakan sedikit nyeri, namun hasilnya baik-baik saja. Jadi saya pikir dia akan siap bermain untuk pertandingan kontra PSS Sleman. Dimas dan Febri sudah mulai berlatih. Saya percaya mungkin di pertandingan kali ini mereka bisa mendapatkan beberapa menit bermain. Hanya David yang belum hadir. Tetapi David juga sudah sempat berlatih di dalam ruangan. Jadi kondisinya semakin membaik, kata Bojan Hodak. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memberikan kabar terbaru mengenai dua pemain depannya yang sempat absen panjang di musim ini akibat cedera, yakni Dimas Derajat dan Febri Haryadi. Keduanya sudah mulai mengikuti sesi latihan bersama tim secara penuh dan membuka peluang untuk tampil saat menjamu PSS Sleman pada Sabtu 26 April mendatang. Menurut Hodak, kondisi fisik keduanya sudah semakin membaik. Namun pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa proses pemulihan seorang pemain tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mental dan kepercayaan diri. Febri yang baru pulih dari cedera lutut sejak awal musim ini tampak mulai menunjukkan tanda-tanda performa terbaiknya akan kembali. Hal itu terlihat dari performanya di sesi latihan kemarin. Dirinya bahkan mencetak beberapa gol dalam sesi latihan tersebut. Namun untuk Dimas, Hodak mengungkapkan ada aspek psikologis yang masih harus dikuatkan. Meski secara fisik sudah fit, tetapi kepercayaan diri dan kesiapan mentalnya menjadi fokus perhatian tim pelatih. Lihat, mereka mengalami cedera dengan jangka waktu yang panjang. Jadi sekarang yang paling penting adalah kondisi fisik mereka. Dan satu hal lagi, adalah kondisi mental dan mindset. Apakah mereka masih merasa takut untuk bermain atau tidak? Untuk Febri, Anda bisa lihat hari ini, dia mencetak gol, melakukan dribble, melakukan segalanya. Jadi tidak ada masalah. Untuk Dimas, mungkin masalahnya lebih ke mental daripada fisik. Karena secara fisik dia sudah fit, tetapi dia juga bermain dengan baik di latihan tadi. Jadi saya rasa mereka akan siap untuk laga-laga berikutnya, kata Bojan Hodak. Langkah manajemen Persib Bandung merenovasi lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang terletak di area parkir timur stadion disambut antusias oleh pelatih kepala mereka Bojan Hodak. Hodak menyebutkan bahwa memiliki fasilitas latihan sendiri adalah fondasi penting yang semestinya dimiliki oleh setiap klub profesional di Indonesia. Karena pada dasarnya tempat latihan merupakan rumah yang sehari-hari digunakan oleh para pemain. Bagi pelatih asal Kroasia ini, lapangan latihan bukan hanya sekedar tempat berlatih secara teknik, tetapi merupakan ruang tumbuhnya kultur kekeluargaan yang kuat di dalam tim Persib Bandung. Ketika pemain datang ke tempat yang sama setiap hari, mengenai ruang ganti sebagai ruang personal, hingga sekedar berbincang sambil minum kopi bersama, atmosfer kekeluargaan dan profesionalisme tim akan terbangun jauh lebih kuat. Ini luar biasa. Ini adalah hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap klub di Indonesia, yaitu lapangan latihan sendiri. Karena pada dasarnya, itu adalah rumah Anda. Para pemain harus datang ke tempat yang sama setiap hari. Mereka harus memiliki ruang ganti mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa minum kopi bersama, kata Bojan Hodak. Pentingnya berlatih di lapangan yang konsisten dan berkualitas juga disorot oleh Bojan Hodak. Ia menilai bahwa terlalu sering berpindah lokasi latihan atau menggunakan fasilitas umum bisa berdampak pada stabilitas tim dan performa teknis pemain. Lebih jauh lagi, penggunaan stadion utama yang juga digunakan untuk menggelar pertandingan resmi untuk latihan tentunya mempercepat kerusakan lapangan pertandingan yang sangat terlihat di Stadion GBLA saat ini. Rencana pembangunan training center permanen di kawasan Stadion GBLA tengah dimatangkan manajemen Persib Bandung. Namun untuk tahap awal, renovasi lapangan pendamping akan dimulai dalam waktu dekat. PT PBB sebagai pengelola Stadion GBLA selama 30 tahun ke depan telah berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk mewujudkan fasilitas latihan semi permanen
yang layak dan juga profesional. Revitalisasi ini bukan sekedar memperbaiki rumput, tetapi juga pembangunan fasilitas penunjang seperti kamar ganti dan juga toilet. Sembari menunggu pusat pelatihan jangka panjang terwujud, lapangan pendamping akan menjadi solusi utama yang disiapkan serius oleh pihak manajemen. PSS Sleman mengalami situasi cukup pelik jelang melawan Persib Bandung pada pekan ke-30 Liga 1 musim ini. Sebab mereka kehilangan 5 pemain sekaligus akibat cedera hingga akumulasi kartu kuning. Kehilangan 5 pemain sekaligus ini menjadi tantangan tersendiri bagi Laskar Sembada dalam menghadapi skuad Maung Bandung. PSS Sleman harus mengandalkan pemain-pemain yang ada untuk membuat kejutan bagi skuad Persib Bandung di markasnya. Lanjutnya, kata Peter Huestra, selama hampir 1 pekan ini, dia sudah memberikan arahan bagi pemain-pemain dan juga menyiapkan skema permainan yang cocok untuk melawan Persib Bandung di kandang. Peter Huestra menjelaskan bahwa Persib Bandung adalah lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Menurutnya, salah satu yang bisa mereka lakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, dia akan mempersiapkan taktik terbaik agar mereka bisa mendapatkan hasil maksimal. Pelatih asal Belanda ini menyadari bahwa mereka datang dalam kondisi yang sulit. Pasalnya mereka sedang berjuang untuk bisa keluar dari deretan hasil minor dalam beberapa laga terakhir. Tentunya semua pemain dalam kepercayaan diri tinggi dan mereka ingin memberikan kontribusi di lapangan. Seperti diketahui, Persib Bandung sedang dalam tren bagus dalam perburuan gelar juara Liga 1. Namun Peter Huestra tidak gentar dan sudah mengantongi cara Persib Bandung bermain. Peter Huestra menambahkan saat ini pemainnya mulai menunjukkan peningkatan positif. Dia percaya mereka bisa bangkit dan lepas dari zona degradasi. Kita harus memastikan pemain datang dan melakukan tugas mereka. Apa yang saya lakukan adalah tidak melihat pemain absen, tetapi pemain yang kami punya. Jadi pemain tahu apa yang mereka lakukan. Mereka cukup tangguh dan kuat, dan memastikan mereka bermain dengan bagus. Karena pada intinya, kita punya 11 pemain, kata Peter Huestra. Saat ini, posisi PSS Sleman masih terdampar di dasar klasemen. PSS Sleman saat ini membutuhkan minimal 6 poin tambahan untuk bisa keluar dari zona degradasi. Itu pun dengan cara tim-tim di peringkat atasnya termasuk peringkat ke-15 terus mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Kondisi inilah yang membuat PSS Sleman disebut-sebut sudah tidak bergairah menghadapi laga sisa, termasuk saat melawan Persib Bandung pada Sabtu mendatang. Namun pelatih Persib Bandung Bojan Hoda enggan menanggapi kabar tersebut. Meski lawannya sedang dalam kondisi sulit, Hoda tetap menganggap PSS Sleman sebagai lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Dia mencontohkan laga terakhir PSS Sleman kontra Dewa United, di mana PSS Sleman tampil dominan meski akhirnya kalah. Hoda juga mengungkapkan bahwa Persib Bandung punya rekor kurang baik saat melawan tim papan bawah, termasuk Madura United dan juga Semen Padang. Menurut Hoda, para pemainnya kadang tampil terlalu santai saat menghadapi tim juru kunci. Selain itu, beberapa tim bawah menunjukkan perkembangan signifikan di paruh kedua musim. Itu saya tidak tahu. Itu bukan urusan saya, karena itu bukan klub saya. Saya tidak bisa berkomentar soal itu. Semua orang pikir ini akan mudah dimenangkan, tetapi tidak bisa seperti itu. PSS Sleman tampil bagus saat kontra Dewa United. Hanya saja Dewa lebih beruntung dan punya kualitas. Sama seperti tahun ini, salah satu tim terbawah adalah Madura United. Kami tidak pernah menang 2 kali atas mereka. Bahkan tahun lalu, kami kesulitan melawan tim-tim papan bawah. Beberapa tim menambah pemain baru, beberapa ganti pelatih. Mereka jadi jauh lebih kuat dibandingkan putaran pertama, kata Bojan Hoda. Persib Bandung Santor dikabarkan membidik penyerang timnas Liberia. Apakah ini sebagai opsi pengganti David da Silva? Diketahui, nasib David da Silva di Persib Bandung menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya kontrak David da Silva di Persib Bandung bakal habis pada akhir musim ini. Selain itu, kondisi sang pemain juga menjadi perhatian. Sejatinya David da Silva masih produktif di Liga 1 musim ini. Tercatat, penyerang Persib Bandung itu telah mencetak 7 gol dan juga 2 assist dari 19 penampilan. Namun sang pemain kerap mengalami cedera. Terbaru, David da Silva tidak bisa bermain saat Persib Bandung melawan Bali United pada pekan ke-29. Hal ini dikarenakan David da Silva masih mengalami cedera. Selesai pertandingan melawan Bali United, David da Silva menulis pesan haru untuk fans dari Persib Bandung yakni Boboto. Pesan haru itu dibagikan di akun media sosial sang pemain. Kini muncul kabar Persib Bandung mencari penyerang baru pada bursa transfer. Penyerang yang diincar Persib Bandung memiliki track record apik, yakni pernah bermain di timnas Liberia. Pemain yang dimaksud adalah bintang Liga Malaysia, yakni Kippa Sirman. Kabar ini diungkap oleh jurnalis asal Malaysia, yakni Afineswara, melalui akun Twitter atau X pribadinya. Peluang Persib Bandung untuk mendapatkan Kippa Sirman terbilang besar.
Pasalnya kontrak pemain timnas Liberia itu akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 nanti. Dengan kata lain, Persib Bandung bisa mendatangkan Kippa Sirman secara gratis. Ya, Kippa Sirman memiliki posisi yang sama dengan David da Silva, yakni sebagai penyerang tengah. Secara statistik, Kippa Sirman juga tidak kalah tajamnya dengan David da Silva. Dikutip dari data Transfermarkt, Kippa Sirman telah membukukan 8 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan. Patut dinantikan apakah Persib Bandung bakal menggantikan David da Silva dengan Kippa Sirman atau tidak.